Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-77 sampai dengan 78. Kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-77. Kemudian ketika mereka berhijrah ke Madinah dan Islam telah kuat, maka diwajibkanlah jihad atas mereka pada waktunya yang cocok untuk itu. Lalu sekelompok dari orang-orang yang sebelumnya tergesa-gesa meminta diwajibkannya jihad karena rasa takut kepada manusia, musuh. Mereka lemah dan tidak berani. Rabbana lima katabna alainal qital, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Dalam hal ini, tindakan itu adalah sebuah sikap keluh kesah dan sanggahan terhadap Allah, dan yang sepatutnya bagi mereka adalah menerima perintah Allah dan bersabar atas perintah-perintahnya tersebut. Maka mereka telah berlaku kebalikan dari apa yang seharusnya diharapkan dari mereka. Mereka berkata, laula akhartana ila ajarin qarib. Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Maksudnya, mengapa engkau tidak menunda kewajiban jihad itu selama masa tertentu dan bukan saat ini? Kondisi seperti ini sering kita temui diperlihatkan oleh orang-orang yang kurang matang dan tergesa-gesa dalam urusan sebelum waktunya. Kebanyakannya adalah ia tidak akan bersabar atasnya ketika menunaikannya dan tidak pula teguh dalam mengembannya. Akan tetapi ia sedikit sekali kesabarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka dari kondisi seperti itu di mana itu merupakan tindakan tidak ikut serta dalam peperangan. Dalam firman-Nya, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, menikmati kesenangan-kesenangan dunia dan keindahan-keindahannya adalah sebentar. Dan menghadapi segala kesulitan dalam ketaatan kepada Allah pada waktu yang sebentar adalah sangat mudah bagi jiwa dan ringan untuknya. Karena bila ia mengetahui bahwa kesulitan yang dihadapinya itu tidak akan lama, niscaya hal itu mudah baginya. Lalu bagaimana ia mampu menyamakan antara dunia dan akhirat? Padahal akhirat itu lebih baik dari dunia pada zatnya, yaitu kesenangan dan waktunya. Adapun zatnya adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kuat, Inna maudi'a sautin fil jannah la khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tempat cambuk di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Adapun kenikmatannya adalah suci dari hal-hal yang merusaknya. Bahkan setiap yang terbesit dalam benak atau berputar-putar dalam pikiran berupa gambaran suatu kenikmatan, maka kenikmatan surga itu adalah lebih dari gambaran tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin." Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. As-Sajdah ayat 17. Dan Allah berfirman melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "A'datu li ibadiya lis-solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Saya telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang solih, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam benak seorang manusia pun. Adapun kenikmatan dunia, sesungguhnya ia bercampur dengan berbagai kelezatannya,
dan apa yang mengiringinya berupa berbagai macam penderitaan dan kegelisahan serta kegalauan, maka kelezatan tersebut tidaklah mempunyai prosentase sedikit pun dari segala isinya. Adapun waktunya, sesungguhnya dunia itu sementara. Usia manusia menurut usia dunia sangatlah pendek sekali, sedangkan akhirat maka sesungguhnya ia adalah kenikmatan yang selamanya. Penghuni-penghuninya kekal di dalamnya. Bila seorang yang berakal mau berpikir tentang kedua negeri tersebut dan tergambar olehnya hakikat keduanya dengan sebenar-benarnya, mesti ia tahu yang mana yang harus didahulukan, diusahakan, dan bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Karena itulah Allah berfirman, wal akhiratu khairul liman yattaqo. Dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu menjauhi kesyirikan dan seluruh hal-hal yang diharamkan. Wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Maksudnya usaha kalian untuk akhirat akan kalian dapatkan secara sempurna dan penuh dan tidak dikurangi sedikit pun darinya. Ayat yang ke-78, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadihi min indik. Qul kullu min indillah fama liha ulail qaumil la yakadu yafqahuna haditsa. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tafsir ayat. Kemudian Allah mengabarkan bahwa tidaklah akan bermanfaat suatu kewaspadaan terhadap takdir Allah, dan bahwa seorang yang duduk berdiam diri tidak ikut berperang, tidaklah duduknya itu menolongnya dari apapun juga. Dan Allah berfirman, aina matakunu yudrikumul maut, dan mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Maksudnya, pada waktu apapun dan tempat manapun. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, yaitu benteng-benteng yang kuat dan rumah-rumah yang tinggi. Semua ini merupakan dorongan untuk berjihad di jalan Allah. Terkadang dengan cara bujukan tentang keutamaan dan pahalanya, terkadang pula dengan menakut-nakuti akan hukuman karena meninggalkannya, terkadang juga dengan mengabarkan bahwa orang-orang yang duduk-duduk saja tidak ikut berperang, tidaklah duduk melarang mereka itu berguna bagi mereka. Dan terkadang lagi dengan memudahkan jalan kepadanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.